Bab 534. Cucuku, aku datang. Membuat masalah. Awalnya mereka kira Sander hidup dengan baik, namun tak disangka ia dipukuli hingga begitu menyedihkan. Apa yang harus mereka lakukan? Arya berpikir dengan cepat. Matanya yang besar menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Kali ini, sepertinya mereka benar-benar membuat masalah. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. La tanpa sadar meraba pantatnya. Tiba-tiba, mata Arya bersinar, aku punya solusi. Putih menoleh, sementara Arya mengerjapkan matanya, aku punya ide. Kemudian setetes darah jatuh ke telapak tangannya, dan ia usapkan ke sudut bibirnya, lalu diusapkan lagi di sudut bibir Putih. Setelah mengacak-acak rambutnya, ia bahkan merobek pakaiannya. Sekarang ia terlihat seperti telah melewati banyak pertempuran. Arya mencubit pipi Putih yang lucu, jangan tersenyum, harus tampak sedikit kasihan. Putih tak bisa berkata-kata. Kemudian Arya berlari ke depan, dan berteriak, cucuku, aku datang. Di kejauhan, Sander sedang dikeroyok. Ketika mendengar suara itu, ia seolah mendengar suara malaikat, semangatnya kembali bangkit. Arya akhirnya datang. Sander berbalik, dan melihat Arya membawa Putih berlari ke arah mereka. Namun ketika melihat penampilan Arya yang kacau balau, ia terdiam. Arya dan Putih tampaknya mengalami cukup banyak penderitaan. Setelah mendekat, tanpa basa-basi, Arya langsung menyerang gorila raksasa itu dengan satu pukulan. Gorila raksasa marah, berani-beraninya seorang bocah menyerangnya. Di hadapan gorila raksasa itu, Arya terlihat sekecil debu. Namun, ketika pukulan Arya menghantam, boom! Gorila itu langsung terpental. Melihat ini, semua orang di sekitar tertegun. Bahkan para pengikut gorila raksasa itu pun tercengang. Sementara mata Sander terbelalak, kekuatan Arya sungguh menakjubkan, bahkan Maya pun belum tentu bisa menahan pukulannya. Di kejauhan, tubuh gorila raksasa itu perlahan hancur, sangat mengerikan. Gorila itu sendiri bingung, ia menatap Arya dengan syok. Bagaimana bisa dirinya dikalahkan oleh seorang gadis kecil? Mustahil. Arya melirik gorila itu dengan acuh tak acuh, lalu membawa Putih kembali ke sisi Sander, kami tak terlambat, bukan? Sander hendak menjawab, namun Arya segera mendesah. Sejak berangkat dari alam semesta Guanxuan, kami melewati 5 gerbang, membunuh 6 jenderal, dan menghadapi puluhan ribu penjelajah waktu. Duh, sungguh tak mudah. Putih hanya mengerjapkan mata, tanpa berkata-kata. Puluhan ribu penjelajah waktu. Sander sedikit ragu, sepertinya ini agak sedikit berlebihan. Apakah penjelajah waktu ada sebanyak itu? Arya mengusap darah di sudut bibirnya. Aku terluka parah, sungguh sakit. Sander tak bisa berkata-kata. Putih terdiam. Arya memberikan isyarat mata, dan Putih segera menggerakkan cakar kecilnya. Melihat Sander tampak bingung, ia mengerjapkan matanya, dengan cepat terjatuh ke belakang, dan tubuhnya kejang-kejang. Sander semakin bingung. Arya segera berkata, "Lah terluka lebih parah dariku." Sander melirik Putih yang masih kejang, lalu menoleh ke Arya lagi. Kok mereka berdua seperti sedang berakting? Melihat Sander terdiam, jantung Arya berdebar kencang, ia segera mengubah topik, ayo pergi. Aku dan Putih akan melindungimu. Sander mengangguk, yang terpenting sekarang adalah meninggalkan tempat ini. Arya melihat ke gorila raksasa di kejauhan. Kemudian langsung meluncurkan satu serangan. Serangannya memicu gelombang energi yang menghancurkan ruang dan waktu di sekitar. Melihat kekuatan pukulan Arya yang dahsyat, semua master yang hadir tercengang. Ekspresi gorila itu juga tampak serius, ia hanya bisa maju untuk melawan serangan. Sebelumnya tubuhnya sudah dibuat cacat oleh pukulan Arya, kini ia memukul dadanya dengan marah, namun malah membuat dirinya sendiri memuntahkan darah. Semua orang terdiam. Gorila itu juga merasa canggung. Kemudian terjadi sesuatu yang aneh, ketika serangan Arya mendekat, gorila itu malah kabur, meninggalkan semua bawahannya.
Ketua klan, kau melarikan diri begitu saja. Ketika pukulannya meleset, Arya juga sedikit terkejut. Ia tak menyangka gorila itu akan memilih kabur. Sebenarnya, pukulan Arya tadi sudah membuat gorila itu trauma. Berbeda dengan serangan pedang Sander, pukulan Arya benar-benar langsung membuat gorila itu cedera. Jadi ia tak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi pukulan kedua. Nyawa lebih penting daripada harga diri. Saat gorila itu melarikan diri, kaumnya juga ikutan kabur. Gorila dan kaumnya menghilang di kejauhan. Arya cemberut, agak tak puas, karena La masih ingin menunjukkan kemampuannya. Saat ini, Sander mendekat ke sisi Arya, melihat sekeliling, lalu berkata, Arya, di sini ada beberapa pembunuh yang bersembunyi. Bisakah kau merasakannya? Arya melirik sekeliling, kemudian mengernyit, putih. Putih mendekat, dan Arya berkata, keluarlah benda gaib itu. Putih mencari-cari cincin penyimpanan. Tak lama kemudian, ia mengeluarkan sebuah cermin kuno berwarna hitam. Cahaya putih memancar dan memenuhi ruang ribuan meter di sekitar. Di bawah cahaya putih itu, muncul ratusan sosok gelap yang samar. Para pembunuh. Tatapan Sander seketika menjadi dingin, ia bersiap untuk bertindak, namun sosok-sosok itu segera pergi dan keluar dari jangkauan cahaya putih. Sander mengernyit. Tuan muda, kita harus menemui ketua, ujar Devina. Baik. Seolah teringat sesuatu, Sander menoleh ke belakang, matanya menunjukkan kekhawatiran. Entah bagaimana keadaan Bibi Feni sekarang. Seolah tahu kekhawatiran Sander, Devina berkata, Tuan muda jangan khawatir, ada orang kita yang ke sana membantu, ia tak akan dikeroyok. Sander mengangguk, baik. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan ke kejauhan. Kali ini dengan bergabungnya Arya dan Putih, Sander merasa jauh lebih aman. Tak bisa dipungkiri, kekuatan Arya memang sangat menakutkan. Kekuatan gorila raksasa itu sudah ia rasakan sendiri, namun, gorila itu tetap kalah melawan Arya. Sedikit di luar nalar, Sander tiba-tiba bertanya, Arya, bagaimana keadaan alam semesta Guansuan? Arya mengeluarkan sebatang lollipop dan menjilatnya, entahlah. Seharusnya baik-baik saja. Raut wajah Sander langsung menjadi gelap. Kau lebih baik pikirkan dirimu sendiri dulu, ujar Arya. Sander merasa perkataan ini masuk akal. Sepertinya dirinya adalah yang terlemah di keluarga. Sander mendesah dalam hati. Kita akan sampai paling lama 1 jam lagi, ujar Devina. Namun Sander tampak sedikit cemas, instingnya mengatakan sekte masa lalu tak akan membiarkannya bertemu dengan ibunya. Ekspresi Devina juga menjadi Devina. Apakah sekte masa lalu akan menyerah begitu saja? Jelas tidak. Sander menoleh ke Arya, sementara Arya tampak sangat santai. Melihat Arya seperti itu, perasaan Sander juga menjadi lebih tenang. Mereka semua segera menambah kecepatan. 15 menit kemudian, Arya seolah merasakan sesuatu, ia sedikit mengernyit dan berhenti. Ada apa? Tanya Sander. Arya memandang ke kejauhan, ada orang. Sander melihat ke arah yang dilihat, namun tak melihat apapun. Arya tiba-tiba melesat ke depan. Booming. Di beberapa ribu meter jauhnya, sebuah area ruang dan waktu langsung meledak, kemudian, seorang pria terpental jauh. Di depan Arya, berdiri seorang pria paruh baya, mengenakan jubah hitam yang ketat, dengan sepasang pelindung lengan berwarna emas gelap. Kekuatanmu sungguh mengerikan, ujar pihak lawan. Arya tampak santai, apakah kau berniat menyerang cucuku? Sander adalah cucumu. Arya mengangguk. Pria paruh baya itu mengernyit, kemudian menoleh ke arah Sander yang berada di kejauhan, sementara Sander tampak kesal. Cucu. La benar-benar tak bisa berkata-kata. Apakah ia harus membantah? Panggilan Arya tampaknya tak salah, karena ia memanggil kakek Sander dengan sebutan kakak, sementara ayah Sander dipanggil Mile, bahkan ayahnya pun tak bisa membantah. Sungguh membingungkan. Pria paruh baya itu kembali menatap Arya,
Kudengar kau adalah leluhur dari klan binatang terhebat saat ini, aku ingin menantangmu. Kau terlalu lemah, ujar Arya. Pria paruh baya itu tertawa terbahak-bahak. Sementara Arya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Bumim. Ruang dan waktu di sekitarnya langsung meledak. Mata pria paruh baya itu menyipit, lengannya segera memblokir serangan. Bumim. Di hadapan semua orang, pria paruh baya itu terpelanting, dan tubuh fisiknya meledak, menjadi serpihan darah yang tersebar ke segala arah. Ketika jiwanya berhenti, itu langsung meledak dan hancur di tempat. Tubuh dan jiwa lenyap. Semua orang tercengang. Arya kembali ke sisi Sander, sementara Sander segera berkata, "Arya, kau sungguh hebat." "Tentu saja, aku belum pernah kalah," jawabnya. Pagoda kecil tak tahu harus berkata apa. Bersambung. Bab 535. Aku menyediakan senjata, kau yang bertarung. Tak pernah kalah. Mendengar kata-kata Arya, Sander mengerjapkan mata, lalu mengacungkan jempolnya. Arya tak terkalahkan. Putih juga segera mengacungkan cakarnya. Arya dengan rendah hati berkata, "Harus rendah hati, ini semua bagian dari tugas dasar." Sander terdiam. "Ayo pergi," ujar Arya. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Harus diakui, kehadiran Arya membuat Sander serta yang lain merasa jauh lebih aman. Sander menarik Putih mendekat, lalu bertanya, "Putih, apakah kau memiliki benda ilahi atau pil penyembuhan?" Dalam pengalaman sebelumnya, saat bersekutu dengan Feni untuk melawan musuh, Sander menyadari bahwa pohon keramat alarm kesulitan untuk memulihkan mereka berdua, karena itu ingin meminta benda ilahi atau pil obat untuk pemulihan. La ingin kekuatannya terus mencukupi. Mendengar pertanyaan Sander, Putih mengerjapkan matanya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Barang berharga miliknya ada banyak, jadi memang harus dipikirkan baik-baik. Melihat Putih sedang merenung, Sander tampak menanti-nanti. Setelah berpikir cukup lama, Putih membuka cakarnya, memperlihatkan sebuah mutiara hijau sebesar kepalan tangan. Mutiara itu bening seperti kristal, memancarkan cahaya hijau, jelas bukan benda biasa. Bersamaan dengan kemunculan mutiara hijau itu, aroma segar yang menenangkan pun tersebar. Sander penasaran, "Apa ini?" "Mutiara Dewa Kehidupan," ujar Arya. "Berasal dari dunia Dewa Kehidupan, tempat yang sangat istimewa, penuh dengan kekuatan hidup yang tak terbatas. Setelah ratusan miliar tahun, kekuatan hidup itu berubah menjadi mutiara Dewa Kehidupan, yang memiliki kecerdasan sendiri. Kami mendapatkannya saat melintasi dunia Dewa Kehidupan." Mutiara Dewa Kehidupan tak bisa berkata-kata. Sander segera bertanya, "Apa fungsinya?" Arya menjelaskan sambil menikmati manisannya, "Mampu terus memberikanmu kekuatan. Selama kau tak mati, itu bisa terus menyembuhkanmu, jauh lebih efektif daripada pohon yang tumbuh di tubuhmu." Sander langsung bersemangat, La ingin mengambil mutiara Dewa Kehidupan itu, namun Putih menarik cakarnya kembali. Sander bingung. Arya menjelaskan, "Mutiara ini hanya bisa dipinjamkan untuk sementara waktu. Setelah selesai dipakai, kau harus mengembalikannya, paham?" Sander mengerjapkan matanya, "Kita adalah orang sendiri, apakah harus dikembalikan?" Arya menatapnya dengan serius, "Benar." Putih mengangguk setuju, menunjukkan bahwa itu perlu dikembalikan. Sander berpikir sejenak, "Baiklah, aku akan mengembalikannya nanti." Putih akhirnya menyerahkan mutiara Dewa Kehidupan kepada Sander. Sander menerima mutiara itu dengan gembira, lalu meneteskan setetes darah di atasnya, namun tak ada reaksi. La menoleh ke Arya dengan bingung. Arya melihat ke arah Putih, kemudian Putih dengan lembut menepuk mutiara Dewa Kehidupan dengan cakarnya. Dengan persetujuan Putih, mutiara yang misterius itu berubah menjadi cahaya hijau dan terserap ke dalam alis Sander. Bumim. Cahaya hijau memancar dari tubuh Sander. Sander perlahan menutup matanya. Saat ini, ia merasakan sebuah mutiara di lautan kesadarannya. Selain itu, ia juga merasakan kekuatan hidup yang tak terbatas. Mutiara Dewa Kehidupan.
Pohon keramat alam. Dengan kedua barang ilahi penyembuh ini, kini ia dan Maya setara dengan abadi. Seolah teringat, Sander segera menoleh, apakah ada benda ilahi semacam zirah? La ingin mempersenjatai seluruh tubuhnya. Dengan demikian tak akan takut dikeroyok lagi. Putih mengeluarkan sebuah zirah berwarna hitam pekat, terbuat dari sisik hitam yang tak dikenal. Sander merasakan aura yang familiar dari zirah tersebut. Zirah leluhur naga, ujar Arya. Terbuat dari sisik leluhur naga. Benar. Sander bingung, kalian kenal leluhur naga? Tidak. Sander semakin bingung. Kakekmu mengenalnya, ujar Arya. Sander terdiam sejenak, lalu menggeleng sambil tersenyum. Arya kembali berkata, ini diberikan oleh leluhur naga kepada kakekmu, barang kakekmu juga barang kita, jadi kau bisa menggunakannya. Tak perlu dikembalikan. Terima kasih. Dengan bantuan Putih, Sander mengenakan zirah itu, meski terlihat berat, begitu dikenakan seperti tak mengenakan apa-apa, sangat ajaib. Beri ia sebuah perisai, ujar Arya. Putih segera mengeluarkan sebuah perisai, bulat dan berwarna hitam pekat, dengan berbagai simbol aneh di permukaannya. Arya menjelaskan, perisai ini tak diketahui namanya, kami menemukannya secara tak sengaja. Ekspresi Sander membeku memutuskan, setelah semuanya selesai, ia akan mengikuti Arya dan Putih untuk sementara waktu. Kemampuan mereka dalam mencari harta benar-benar luar biasa. Dirinya mungkin akan kaya kalau mengikuti mereka. Seolah teringat sesuatu, Sander menarik Maya keluar. Ini adalah calon cucu menantu kalian. Maya melirik Sander, kemudian tersenyum. Arya saling bertatapan dengan Putih. Cucu satu ini sungguh playboy. Sander menatap keduanya tanpa berkata-kata. Dia naga? Tanya Arya. Ya. Arya melirik Maya sejenak, kalau begitu, akan kuberikan sedikit darahku. Kemudian 5 tetes darah esensial melayang keluar dari pergelangan tangan Arya, lalu masuk ke tengah alis Maya. Bumim. Aura darah yang menakutkan memancar dari tubuh Maya. Kini raut wajah Maya merah dan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang sangat kuat. Sebelumnya, Maya pernah menelan darah Arya, yang telah membantu meningkatkan kekuatannya. Namun, kali ini, dengan 5 tetes darah esensial, energinya jauh lebih murni. Maya berencana masuk ke dalam pagoda untuk berlatih, namun Sander tiba-tiba menariknya, lalu melihat ke arah Putih. Melihat Sander menatapnya, Putih sedikit bingung. Arya sudah memberikan darahnya, bagaimana denganmu? Apa yang akan kau berikan? Putih merasa tak berdaya. Arya melirik Sander, lalu mengangguk pada Putih. Putih memandang Maya, setelah merenung sejenak, akhirnya ia memutuskan memberikan sebuah prasasti kepada Maya. Maya penasaran, apa ini? Putih melambai-lambaikan cakarnya. Prasasti dunia, benda yang digunakan oleh kakek Sander dulu. Ini akan meningkatkan kekuatanmu secara signifikan, juga pertahanan tubuhmu. Pokoknya akan sangat berguna untukmu. Terima kasih. Putih tersenyum lebar, melambai-lambaikan cakarnya dengan maksud tak perlu berterima kasih. Melihat ekspresi lucu Putih, Maya mengelus kepalanya yang kecil. Sander juga tersenyum. Makhluk kecil ini memang benar-benar menggemaskan. Setelah puas mengelus Putih, Maya kembali ke dalam pagoda kecil untuk menyerap darah esensial Arya. Sementara itu, Sander serta yang lain melanjutkan perjalanan mereka. Mereka semakin dekat dengan dunia tempat Stella berada. Namun, ketika hampir sampai, ruang dan waktu tiba-tiba retak, dan muncul banyak kilatan dingin. Para pembunuh itu kembali menyerang. Dengan bantuan benda ilahi dari Putih, kali ini mereka dapat melihat jejak para pembunuh itu. Buat formasi pelindung, seru Devina. Para pengawal tersembunyi segera mengangkat perisai untuk membentuk formasi. Bumim bumim bumim. Cahaya dingin itu menenggelamkan mereka. Arya yang berada di depan tiba-tiba melompat maju dan memberikan satu pukulan. Bumim. Belasan pembunuh di depannya terpental ribuan meter.
Ketika Arya bersiap untuk menyerang lagi, tiba-tiba, sebuah tombak panjang meluncur dari kejauhan. Mata Arya menyipit, lalu segera meluncurkan pukulan. Bungim! Tombak itu langsung terlempar. Tak jauh di depan Arya, berdiri seorang pria tua yang mengenakan jubah hitam longgar, memegang tombak dan menatap Arya dengan dingin. Tanpa basa-basi, Arya melesat maju dan meluncurkan satu pukulan ke arahnya. Melihat Arya mendekat, pria tua itu menusuk ke depan dengan tombaknya. Bungim! Pria tua itu terpental. Arya menapakkan kaki kanannya dengan keras, dan tubuhnya segera melesat ke depan. Di kejauhan, tubuh pria tua itu sudah retak, dan darah terus mengalir. Kekuatan Arya sangat menakutkan. Saat ia sedang berpikir, Arya sudah berada di depannya. Tubuh pria tua itu tiba-tiba menjadi semu, kemudian banyak tombak ilusi menenggelamkan Arya. Namun, ketika cahaya tinju meledak, semua tombak ilusi itu hancur, dan pria tua itu sendiri terlempar jauh. Pada saat yang sama tubuhnya hancur perlahan. Awalnya, Arya hendak lanjut menyerang, namun seolah merasakan sesuatu, ia menoleh ke arah putih di kejauhan. Kini seorang pria tua berjubah merah sedang menyerang putih. Ternyata target mereka adalah putih. Raut wajah Arya menjadi serius, lah berbalik dan meluncur menuju putih, namun puluhan sosok menghadangnya. Di kejauhan, putih terkejut ketika melihat pria tua itu menyerang, lalu mengulurkan cakarnya ke langit dan bergumam dalam hati, "Pedang, datanglah." Bas! Ruang dan waktu di atas kepalanya terbelah, sebuah pedang turun dan jatuh mantap di tangannya. Namun, ia tak mengayunkan pedang itu, melainkan berbalik dan menyerahkannya kepada Sander, lalu melambai-lambaikan cakarnya. "Maksudnya, aku menyediakan senjata, kau yang bertarung." Sander tak bisa berkata-kata. Bersambung.